Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Anjang Hasan, Guru Fikih Men1 Garut. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita sehat-sehat selalu ya, dan tidak ada kekurangan sesuatu pun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita masuk pada materi pembelajaran fikih kelas 12 untuk MIPA dan IS ini. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai tentang konsep usul fikih. Ini menjadi materi pembuka dalam pembelajaran fikih kelas 12 untuk jurusan MIA atau MIPA dan IS ini. Nah, dalam proses pembelajaran ini, saya sudah sediakan dan sudah buat modul. Nah, modul ini nanti bisa dibuka dan di-download di dalam Edmodo ini. Nanti saya akan posting di Edmodo ya. Nah, materi yang akan dipelajari pada misalkan adalah KD31, yaitu menganalisis konsep usul fikih. Sedangkan keterampilannya menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah usul fikih. Itu materi pokok yang akan dibahas di dalam proses pembelajaran fikih untuk jurusan MIPA IS. Nah, selanjutnya apa tujuan pembelajaran atau materi apa yang harus dikuasai dalam proses pembelajaran ini oleh kalian semua? Yang pertama dari 5 poin ini untuk KI3-nya, menjelaskan definisi fikih dan usul fikih. Ini diawali dengan fikih dan usul fikih ya, karena fikih dan usul fikih tidak bisa dipisahkan. Mendeskripsikan periodisasi fikih dan usul fikih, menunjukkan contoh fikih dan usul fikih, membedakan fikih dan usul fikih, kemudian menemukan makna tasawuf fikih dan usul fikih. Kemudian keterampilannya membuat peta konsep dan menyajikan peta konsep. Nanti akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Langkah-langkah pembelajarannya hanya 4 langkah. Pertama, berdoa sebelum belajar, itu wajib ya. Yang kedua, membaca, menelaah, dan menganalisis materi KD31 itu, yaitu menganalisis konsep usul fikih. Langkah ketiga, mengerjakan form 1, form 2, dan form 3 secara berkelompok, tetapi dicatat dalam buku catatan masing-masing. Jadi form ini dikerjakan berkelompok dan dikumpulkan satu kelompok satu ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti bisa dilihat di halaman terakhir pada modul ini. Langkah keempat, setelah mengerjakan form 1, form 2, kemudian mengirim foto form 1, form 2, dan form 3, serta satu buah foto sedang mengerjakan modul 1 ke Edmodo. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, langkah pertama berdoa, yang kedua, ini peta konsepnya ya. Di langkah kedua, membaca, menelaah, dan menganalisis materi KD31. Apa saja KD31 ini isinya? Nah, ini pengertian, ada objek pembahasan, kemudian ruang lingkup, dan tujuan pembelajaran usul fikih. Ini peta konsepnya. Nah, ini sudah saya sajikan materi tentang usul fikih dan fikih. Jadi semua ini kalian analisis, kalian baca, kalian telaah seluruh materi yang disajikan ini. Nah, setelah beres kalian menganalisis, membaca, baru masuk ke langkah ketiga. Apa langkah ketiga ini? Yaitu mengerjakan tugas dengan berkelompok. Nah, apa yang dikerjakan? Pertama, buatlah form 1 di bawah ini pada buku catatan masing-masing, kemudian isilah kolom 1 sampai 4-nya. Nah, formatnya seperti ini. Nah, caranya silakan kalian salin atau buat lagi di dalam komputer boleh, kemudian ditulis tangan juga boleh, kemudian isi form-form ini. Yang penting formatnya tidak keluar seperti ini ya. Form 1, form 2 ini usul fikih dan fikih. Kemudian form 3 ini membahas tentang membedakan fikih dan usul fikih. Jadi kalian berikan satu contoh penerapan kaidah usul fikih. Cukup satu kaidah, satu contoh saja.
Nah, setelah kolom satunya Anda diisi, maka kolom 2-nya apa produk hukumnya atau fikihnya dari penerapan kaidah fikih pada kolom 1. Jadi kalau sudah kalian temukan contoh penerapan kaidah pada kolom 1, maka pasti kolom 2-nya kejawab. Ya, satu saja contohnya. Kemudian, nah untuk menemukan contoh kaidah usuliyah dan penerapannya, kalian bisa akses link berikut ini untuk menemukan contoh dan penerapannya kaidah usul fikih. Ya. Itu form 3 ya. Itu form 3. Nah, langkah keempat, mengirimkan tugas. Nah, kirimkan foto form 1, form 2, dan form 3, dan satu buah foto yang sedang mengerjakan modul 1 ke akun tugas di Edmodo dalam bentuk kolase atau collage ya, sehingga hanya satu file yang terkirim. Foto yang sedang mengerjakan tugas cukup satu orang dari satu kelompok dengan memakai seragam sekolah batik ya. Tugas dalam bentuk foto kolase dikirimkan cukup satu file dari satu kelompok, karena ini tugas bersifat kelompok. Jadi form 1, form 2, form 3 tambah foto yang sedang mengerjakan satu orang, itu dibikin satu form, satu bentuk dalam bentuk kolase. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Senin 3 Agustus 2020 pukul 16 sore. Jika melewati batas waktu tersebut, maka tugas tidak dapat dikirim atau ditolak. Nah, ini sudah saya buatkan kelompok-kelompoknya nih. Semua kelompok kelas 12 ini sudah saya buatkan semua. Silakan Anda lihat, silakan bikin kelompok. Nah, cara bagaimana Anda belajar berkelompok, saya kira kalian lebih paham ya. Baik itu melalui membuat grup di WA, di Facebook atau lain-lain, yang penting Anda kerjakan tugas ini secara berkelompok. Jadi yang dikirim itu nanti satu format, satu yang bentuk kolase dari satu kelompok, bukan semua anggota kelompok. Kemudian, nah ini contoh format kolase yang dikirim ke Edmodo ya. Jadi ini bentuknya. Nah, ini untuk form nomor 3 ini contohnya, bukan ini yang tadi yang saya jelaskan di halaman sebelum ini ya. Jadi bukan ini contoh format saja. Isinya ikuti yang form 3 itu yang ini nih. Nah, yang ini nih isinya ya. Jadi kalau ini berikan satu contoh penerapan kaidah usul fikih ini yang benar. Jadi nanti ini yang benar untuk form 3 ya. Jadi bukan ini nih. Nah, bukan formatnya seperti ini, tapi isi form 3 bukan ini, tapi yang format yang tadi ya. Saya kira itulah cukup pengantar ya. Jadi silahkan langkah-langkahnya Anda ikuti. Videonya ini Anda kuasai, Anda pahami. Untuk mengerjakan mengirim tugasnya sudah saya share ya, bagaimana langkah-langkah di tutorial yang sudah saya share di grup WA. Jadi silakan Anda kerjakan ini berkelompok, dan format yang dikirimkan sekali lagi ini format. Itu ya, kira cukup untuk pengantar pembelajaran ini. Sekali lagi Anda pelajari modul ini, ikuti penunjuk dalam video ini, dan ingat waktu mengerjakannya. Ya. Ini tips belajar di masa pandemi COVID-19 ya. Jangan banyak mengeluh, karena banyak mengeluh tanda lemah tak mampu. Jadilah orang yang kuat dan tegar agar bisa sukses dan pandai bersyukur. Semangat, semangat. Ya. Yes ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua. Dadah.